Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum air dan tanah di jalan yang bergenang. Sebagaimana sering kita alami, apabila kita jalan di tanah yang berlubang, yang berlumpur, itu tanah atau airnya ciprat kepada kita, diciprati. Dan tanah dan jalan itu kadang-kadang bukan hanya kita yang jalan, ada kambing, sapi, ayam, bahkan di pekarangan kita. Ini bagaimana hukumnya? Mari kita lihat pandangan ulama fikih tentang masalah ini. Ini ada keterangan dalam Bughyatul Mustarsyidin. Mas'alatu kaf. Yu'fa anti nisyari'i wa ma'ihi. Diampuni atau dimakfu dari tanahnya jalan dan airnya. Yakni mahallul murur walau fil bait. Artinya adalah tanah dan airnya jalan yang biasa kita lalui lalu lalang. Walaupun itu terjadi di rumah, idza masya fihi, apabila orang itu jalan di tempat tersebut. Wabihi au birijlihi rutubatun wa in tanajjasah bimughalladhin. Dan di kakinya atau di tempat tersebut basah, kakinya basah. Kemudian tempat tersebut basah. Wa in tanajjasa bimughalladhin, walaupun tempat tersebut najis dengan najis mughalladhah, karena sering dilalui anjing. Qala qaflam wa sawa'un asabahu ma dzukira minasyari'i aw min sahsin asabahu aw min mahallin intaqala ilaihi walau kalban intafada. Baik mengenai kepada orang tersebut tanah dan airnya jalan, itu mengenai kepada orang tersebut dari jalan itu sendiri atau dari orang lain yang telah dikenai oleh tanah dan air tersebut. Ada orang, ada temannya jalan lewat jalan yang tergenang air dan lumpur, kemudian datang ke kita. Teman yang sudah membawa kotoran itu, kotorannya mengenai kita juga. Itu namanya min sahsin akhar. Ya, min sahsin asabahu. Au min mahallin intaqala ilaihi, atau kita dikenai oleh tanah dan air setelah tanah dan air tersebut pindah ke tempat lain. Ada di bannya mobil umpamanya sudah. Kemudian mengenai kita. Walau kalban intafadah, walaupun berasal dari anjing yang membersihkan diri, yang mengkebas-kebaskan badannya, yang mengkibas-kibaskan badannya. Kotorannya itu pindah dari anjing yang mengkibas-kibaskan badannya mengenai kita. Nih, kalau di jalan dimakfu. Walau masya bidzalika fi makanin akhirah tahirin lam yanjus bitalwidhi bima fi rijlihi wa na'lihi 'alal mu'tamad. Kok andai kata orang yang telah dikenai tanah dan airnya jalan yang diragukan kesuciannya itu jalan ke tempat lain yang suci, maka tempat lain yang suci itu tidak ikut najis sebab dikotori oleh kita yang telah terkotori oleh tanah dan air dengan apa yang ada di fi rijlihi wa na'lihi 'alal mu'tamad, dengan apa yang ada di kaki dan sandal menurut kaul mu'tamad. Wa afta mimra, Imam Romli berfatwa fi ma law talawwathat rijluhu biti nisyari'il ma'fui anhu. Jika orang itu terkotori kakinya dengan
tanahnya jalan dan dimakfu. Wa arada ghuslaha minal hadathi bil afwi an isabati ma'il wudu'i li hadatin. Dan dia bermaksud untuk membasuh kakinya tersebut karena mau menghilangkan hadas, berwudu umpamanya, atau mandi berwudu. Difatwakan bagaimana oleh Imam Maruli? Bil afwi an isabati ma'il wudu'i li hadatin. Dimakfu, kok andai kata ada air yang mengenai kepada tanah tersebut, dimakfu. Artinya bagaimana dimakfunya? Ya kita buang tanahnya untuk menghilangkan penutup penghalang sampainya air ke kulit. Kita buang, kemudian kita basuh, sudah biasa. Hatta la yahtaju ila tasbi'i rijlihi inda ghasliha law furdu anna tinah mutanajjisun bi mughalladin, sehingga tidak butuh untuk mengulang basuhan 3 kali dari kakinya ketika membasuh kaki. Kok andai kata kita bayangkan atau kita perkirakan bahwa yang mengenai kaki tersebut tanahnya najis dengan najis mughalladah, jadi tetap dimakfu. Yang namanya dimakfu, apapun najisnya tidak memandang najis, baik najis biasa, najis mutawassithah atau najis mughalladah, ya tetap makfu sudah. Wa fi ma law ghasala thawban fihi damu baraghithah li ajli tandifihi wa baqiya bihiddam bil afwi anhu aidan. Wa fima, dan juga Imam Romli berfatwa di dalam hal kok andai kata orang itu mencuci bajunya yang ada darah nyamuknya, li ajli tandifihi, karena untuk membersihkan baju tersebut. Ternyata wa baqiya bihiddam, ternyata masih tersisa darahnya, bil afwi aidan, ini juga diampuni, dimakfu, katanya Imam Romli. Qala wa yu'fa an kulli ma yashtaqu al ihtirazu anhu dzakarahu amla. Imam Romli berkata, juga diampuni dari setiap najis yang sulit untuk mencegah darinya, dari najis tersebut. Menjaga diri dari najis tersebut sulit, baik orang itu ingat atau tidak. Wa afta Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar berfatwa bi annahu law waqa'a wani mudzuba bi alal waraqi wa jara alaihi alqalamu ufiya anhu. Andai kata ada lalat yang buang kotoran di atas kertas, kemudian setelah itu ada kolam yang menulis di kotoran tersebut, melewati kotoran tersebut, ufiya anhu, dimakfu dari kotoran lalat tersebut. Jadi intinya sekarang tanah dan airnya jalan yang dimungkinkan untuk najis itu dimakfu mengenai kepada kaki dan sandal kita atau yang lainnya, dimakfu selagi tidak jelas-jelas nyata bahwa yang mengenai kita itu adalah betul-betul benda najisnya. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang didapat kita menjadikan ilmu yang barokah dan menjadi amal yang berkesinambungan sampai ke akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.